Jadi kemarin di bulan Oktober akhir kita melakukan perilisan 7 individu orangutan. Dari 7 individu orangutan tersebut itu ada 2 pasang induk anak angkat dan 3 jantan. Sebelum pelepasan itu kita ada proses untuk memasukkan orangutan ke kandang transport. Nah, biasanya dari teman-teman di animal management biasanya melakukannya itu di tengah malam hampir ke subuh seperti itu. Gunanya untuk apa? Di situ posisinya orangutan masih tertidur. Jadi orangutan tersebut akan less stres ketika proses pemasukan ke kandang transport kayak gitu. Selama perjalanan ini kita menggunakan mobil terlebih dahulu. Untuk medan perjalanan ini menarik karena dari kota Ketapang sampai ke Kabupaten Melawi itu kita masih jalanan mulus, aspal dan segala macam. Jadi kita minim goncangan sebenarnya. Dan itu mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 12 jam sampai 14 jam. Nah, di mana orang utan yang ada di kandang transport itu harus selalu diawasi. Tantangan itu dimulai dari Kabupaten Melawi sampai ke area dusun. Itu jalanannya cukup licin dan masih berbentuk tanah, tidak ada aspal seperti itu. Ya mungkin ada beberapa titik yang sudah mulai ada pengerjaan aspal sebenarnya. Jadi di situ akan cukup banyak goncangan dan itu juga dokter hewan di situ akan bertugas memastikan orangutan yang kita angkut di mobil itu tidak mengalami stres karena goncangan tersebut. Lalu lanjut perjalanan lagi ke area dusun, kayak gitu, dusun-dusun penyangga di Taman Nasional seperti itu. Itu sekitar menghabiskan waktu 6 jam mungkin. Lalu setelah sampai dusun kita kembali untuk persiapan pengangkutan orangutan menggunakan apa istilahnya, perahu. Kalau biasanya di daerah sini kita sebutnya klotok atau ces. Nah, kita pindahkan orangutan tersebut yang berada di kandang transportasi, kita bawa kandang transportasinya ke atas klotok atau ces tersebut. Lalu kita pasangkan pelampung-pelampung kandang karena kembali lagi kita ingin memastikan orangutan tersebut selamat sampai tujuannya. Penggunaan perahu ya seperti itu cukup deras, arusnya juga cukup deras. Ada beberapa titik yang harusnya tenang, ada yang deras seperti itu. Itu juga kita dari selaku teman-teman animal keeper, dokter hewan itu juga harus memastikan terkait keselamatan orangutan tersebut yang kita angkut. Nah, lalu saat proses perjalanan sampai ke titik terakhir penggunaan klotok atau ces tersebut, kita mulai perjalanan menggunakan jalur darat alias jalan kaki seperti itu. Itu bisa menghabiskan mungkin 3 jam sampai ke kandang habituasi. Loh, kenapa orangutan ini mau dilepas liarkan tapi disimpan dulu di kandang habituasi, ditempatkan dulu di kandang habituasi? Karena kembali lagi orangutan tersebut sudah menjalani perjalanan yang cukup panjang. Jadi kita ingin memastikan dia
sudah cukup tenang, stres-stresnya sudah mulai hilang, sehingga kita perlu tempatkan dulu orangutan di kandang habituasi. Sembari kita mulai briefing teman-teman yang ada di lapangan, tamu-tamu undangan dan segala macamnya, bagaimana proses pelepasan keesokan harinya akan dilakukan seperti itu. Besoknya biasanya kita mulai kembali lagi ketika orangutan akan masuk ke kandang transportasi, kita biasanya mulai lebih awal, mungkin di subuh-subuh gitu, persiapan untuk pengangkutan oleh porter segala macam, dan biasanya kita akan melakukan start perjalanan ke titik pelepasan itu biasanya dimulai dari jam 6 atau jam 7 seperti itu, karena perjalanannya cukup panjang. Bervariasi sebenarnya titik pelepasannya itu, bisa 3 jam perjalanan, 4 jam perjalanan, ya tergantung titik pelepasan mana yang ditentukan oleh teman-teman yang di lapangan. Kalau medan ke titik rilisnya itu menantang sih kalau menurut saya ya, karena beberapa titik pelepasan itu memiliki medan yang sangat curam dan itu masih sangat alam sekali, jadi perjalanan juga akan sangat cukup melelahkan juga gitu. Bisa mungkin 2 jam 3 jam perjalanan kiri kanan, bisa aja jurang atau tiba-tiba terjal naik ke atas, kita harus manjat mungkin segala macam. Itu juga sempat terjadi di beberapa perilisan sebelumnya. Kalau untuk perilisan yang Oktober ini ya hanya sebatas tanjakan yang cukup curam, terus turunan yang curam. Kita juga melewati beberapa titik sungai sebenarnya untuk penyeberangan kayak gitu. Kalau ke kiri kanan itu jurang, itu sudah terbiasa. Jadi kita juga akan menempatkan satu animal keeper atau satu dokter hewan itu di setiap kandang transport. Ketika memang sudah sampai ke titik pelepasan, kita akan melakukan pelepasan itu satu demi satu gitu. Tidak semua kandang langsung dibuka, karena kita ingin memastikan orangutan tersebut itu termonitoring dengan baik, karena di IARI juga ada post release monitoring atau monitoring terhadap orangutan yang sudah dilepas liarkan. Ketika orangutan itu sudah dilepas liarkan, akan ada teman-teman yang di lapangan yang bertugas untuk memonitoring orangutan tersebut, apakah mampu dia bertahan hidup setelah dilepas liarkan. Sehingga itu jadi evaluasi teman-teman yang di pusat rehabilitasi juga, bahwa rehabilitasi kita itu sukses. Orangutan yang awalnya dipelihara oleh manusia dan mampu bertahan hidup di alam liar setelah mendapatkan data-data dari teman-teman monitoring tersebut.